Selamat datang kembali di kelas digitalisasi. Tetap bersama saya, Farhan, sebagai pemberi materi. Pada sesi kali ini, kelas digitalisasi akan membawakan tema yaitu bagaimana berpikir seperti programmer. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu programmer, agar pemirsa dapat lebih mudah mengerti apa yang akan saya sampaikan. Lalu, programmer itu apa? Programmer adalah seorang individu yang menulis atau membuat sebuah program yang berupa software dengan cara memberikan perintah kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas yang menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ini adalah gambar ilustrasi di saat programmer menuliskan perintah untuk dijalankan oleh komputer menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Dapat dilihat seorang wanita ini berupa programmer. Dia menulis perintah. Dapat dilihat di layar monitor dia, terdapat sebuah instruksi-instruksi yang nantinya akan dijalankan oleh komputer. Instruksi tersebut harusnya dimengerti oleh komputer. Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa programmer akan menulis program. Untuk lebih jelasnya, program itu apa? Jadi, program itu adalah sekumpulan instruksi yang ditulis oleh programmer yang menyelesaikan masalah. Program dimasukkan ke dalam komputer. Komputer mengerjakan instruksi di dalam program tersebut, lalu memberikan hasil atau keluaran yang diinginkan. Tapi, untuk memberikan instruksi, Anda harus membuat suatu program menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Sebagaimana dalam kehidupan manusia, kita hanya dapat memberikan perintah kepada orang lain dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Di slide sebelumnya, program adalah sebuah urutan instruksi. Urutan instruksi tersebut dinamakan algoritma. Jadi, algoritma itu secara lebih jelasnya adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma ini sangat berperan penting dalam bagaimana programmer membuat program, dan juga sangat penting pada materi kali ini. Algoritma memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah sekuensial, yaitu sebuah urutan perintah yang berurutan. Seperti halnya ketika kita akan menyalakan TV. Jika kita tulis dalam urutan instruksi, maka jadinya akan seperti ini. Pertama, mulai. Kedua, colok kabel TV ke stop kontak. Ketiga, tekan tombol power. Keempat, selesai. TV sudah menyala. Bentuk selanjutnya adalah perulangan, di mana urutan perintah dituliskan mengulang dengan syarat tertentu. Contohnya pada saat menyalakan TV tadi. Jika kita tulis dalam urutan instruksi, maka jadinya akan seperti ini. Pertama, mulai. Kedua, colok kabel TV ke stop kontak. 3, tekan tombol power. 4, lakukan pencarian saluran TV sampai ketemu saluran Indosiar. Kelima, selesai. Begitulah contoh urutan instruksi pada algoritma perulangan. Bentuk terakhir adalah kondisional, di mana perintah dituliskan untuk dapat memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada. Contohnya tadi seperti sama menyalakan TV tadi. Jika kita tulis dalam urutan instruksi, maka akan jadi seperti ini. Pertama, mulai. Kedua, jika kabel TV sudah dicolok, maka lanjutkan ke tahap berikutnya. Jika belum, maka colok kabel TV ke stop kontak. Ketiga, tekan tombol power. Keempat, selesai. Maka TV menyala. Lalu, bagaimana cara berpikir seperti programmer?
Mungkin sudah ada dari kawan-kawan yang menebaknya. Programmer menulis program dengan menuliskan instruksi-instruksi yang jelas dan dapat dimengerti oleh komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Maka dengan ini kita dapat melakukannya juga di kehidupan kita. Jika kita memiliki masalah, maka kita harus lakukan seperti programmer, di mana kita harus menulis perintah-perintah secara sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menulis, kita dapat membreakdown masalah yang ada. Awalnya, kita menganggap itu masalah yang besar. Dengan menyelesaikan seperti tadi, yaitu menuliskan urutan-urutan permasalahannya, maka permasalahan itu dapat diselesaikan dengan mudah. Coba kita lihat sejenak gambar berikut. Apa yang Anda lihat? Benar, sebuah puzzle yang belum diselesaikan. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan sebuah puzzle tersebut? Pasti tinggal mencoba mencari kepingan puzzle yang kosong tersebut sampai ketemu. Lalu, kita dapat membuatnya lebih mudah jika kita tulis menyelesaikan masalah tersebut sebagai urutan instruksi. Berikut adalah urutan instruksinya. Pertama, coba solusinya. Kedua, jika itu tidak berhasil, coba yang lain. Ketiga, jika itu tidak berhasil, ulangi langkah 2 sampai Anda mendapatkan solusinya. Di sini kita dapat melihat bentuk algoritma, yaitu kondisional dan pengulangan. Kondisional di mana jika tidak berhasil, maka coba yang lain. Lalu untuk pengulangan, jika tidak berhasil juga, maka ulangi terus sampai Anda mendapatkan solusinya. Jika dilihat seperti ini, dapat dimengerti bukan? Nih, ada tips. Ketika kamu menemukan masalah, baca dengan seksama. Baca hasil yang diharapkan, kemudian pikirkan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu. Tahan godaan untuk masuk dan mencoba sesuatu secara membabi buta, alih-alih mundur dan pikirkan apa yang kamu lakukan. Make it work, make it right, make it fast. Come back. Sekian sesi kali ini, dan selesai sudahlah dari kelas digitalisasi kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya selama kelas digitalisasi ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau tidak berkenan di hati pemirsa. Mohon dimaafkan. Saya Farhan dari tim KKN Wayang Windu UGM periode 2 undur diri.